Kembali lagi di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang ber-IQ 79 ke atas. Ya, makanya view kita masih dikit ya. Karena rata-rata 78. Tapi mungkin risetnya masih ngawur itu. Nah, saya dengar-dengar sih begitu. Karena orang-orang Indonesia pinter-pinter kok yang saya lihat gitu ya. Iya. Contohnya kayak kita bisa lihat kalau di komen atau di Twitter. Kembali lagi di atas. Apa nih, Syah? Nah, hari ini kita bakalan bahas obrolan yang biasa di atas jam 12. Di atas jam Karena ini 12, kita syuting juga beneran di atas jam 12. Beneran ya, sekarang jam 1. Nah. Jadi kita akan bicarakan hal-hal selain konspirasi kali ini. Selain konspirasi ya. Memang di atas 12 itu tidak semuanya tentang konspirasi. Betul. Tapi berita-berita unik. Berita-berita unik. Bisa juga. Fakta-fakta unik. Tren-tren baru. Nah. Politik. Agama. Mendingan daripada kelamaan, langsung kita mulai. Lo tau gak sih kalau wortel itu sebenarnya warna aslinya bukan oranye, Pak? Lalu warna apa kalau bukan oranye? Jadi zaman dulu sekitar 5.000 tahun yang lalu, dia warnanya itu ungu ternyata. Ungu, terong kali itu. Enggak dong. Nah, jadi dulu itu bahkan bentuk dan rasanya itu pun beda. Jadi dulu itu lebih kurus dan rasanya itu lebih ke arah pahit. Kalau sekarang kan udah manis-manis gitu kan. Dan setelah masuk ke Eropa, dia tuh dikembangin lagi. Jadi supaya lebih enak dan lebih appetizing lah bentukannya itu kan. Jadi warnanya itu kuning dan putih. Dan ada teorinya juga sekitar abad 16-17 gitu kan. Dia itu gara-gara pengaruh politik warnanya jadi oranye, Pak. Oh, akhirnya oranye nih. Akhirnya sekarang nih. Ini tebak gara-gara apa nih? Gara-gara apaan? Pemuda Pancasila, Pak. Enggak bercanda. Jadi sebenarnya ini tribute untuk pemimpin keturunan Belanda bernama William of Orange. Nah, tapi setelah gue telusurin, ternyata itu hoax, Pak. Oh, berarti ini bohong? Bohong ini. Bohong. Jadi sebenarnya itu dia perkawinan silang antara ketiga warna tadi. Jadi kan ada ungu, putih sama kuning kan. Nah, dia itu kawin silang semuanya. Jadilah wortel yang sekarang. Oh. Warnanya oranye. Yang rasanya pun sekarang manis. Oh, gitu. Rasanya berubah juga ya. Rasanya mungkin karena dikawin silang itu ada yang satunya pahit, ada yang satunya apa. Jadi rasanya berubah. Yang terbaik lah jadinya kan. Jadi produk terbaik gitu produk ya. Terbaik. Mungkin kalau misalnya kita ngomongin soal kawin silangnya buah-buahan atau sayur-sayur atau penemuan-penemuan baru itu yang terakhir gue tahu sih kayak semangka yang nggak ada bijinya misalnya. Iya, tahu. Lebih mahal harganya itu ya? Lebih mahal. Cuma mungkin lebih nggak sehat ya katanya. Kalau nggak ada bijinya. Katanya sih. Gue taunya yang anggur itu, anggur yang nggak ada bijinya. Itu setahu gue lebih nggak sehat sih. Loh, lebih nggak sehat? Jadi lebih sehat yang ada bijinya katanya. Loh. Kenapa tuh? Tapi emang lebih enak. Padahal kan sebenarnya biji apalagi di apel itu kan mengandung sianida sebenarnya kan. Biji apel mengandung sianida, bro, bener. Gue nggak tahu sih. Saya nggak berani ngomong. Iya, biji apel tuh ada sianidanya, tapi kecil banget. Kecil banget persentasenya, jadi tidak bisa membunuh. Nggak mematikan jadinya. Iya, tapi kalau lu satu sendok mungkin bisa mati juga, mungkin. Yang gue tahu ya itu, kalau misalnya soal buah-buah yang nggak ada bijinya. Durian juga ada yang bijinya semakin kecil ya, durian ya. Oh iya, ada juga ya. Semakin kecil bijinya kan. Atau mungkin persilangan antar buah juga mungkin ada lagi nanti ya. Nah, bisa juga. Kalau menurut saya paling enak ini ya. Mungkin kalau pisang stroberi kan jus paling laku pisang stroberi. Iya, benar. Langsung aja digabungin gitu. Nah, jadi orang yang bikin jus pisang stroberi nggak repot-repot, bener. Langsung pakai buah itu pisberry ya kan. Pisberry ya. Nah, itu bisa juga. Atau alpukat sama coklat bisa langsung. No. Mungkin pada saat kita lahir kita taunya udah oranye. Iya, taunya udah oranye. Dan gue yakin banyak yang nonton ini juga merasa enggak wortel oranye gitu. Iya, ungu dari mana itu? Iya. Apa kali? Ubi kali dengan. Iya, tapi kalau kita udah familiar dengan perkawinan silang, penemuan-penemuan baru kayak di hewan juga ada juga kan? Hewan ada juga ya? Ada. Kayak jangankan perkawinan silang, cloning aja ada. Oh iya. Cloning DNA. Lo tau nggak? Belum tahu sih. Yang ceritanya tentang yang domba itu namanya Dolly kalau nggak salah, sumpah. Diapain sih? Dolly, ya cloning. Jadi dia bikin domba bener-bener dari nol. Hidup tuh? Nggak ada induknya. Gila, cloning. Nanti kita bahas di lain waktu ya. Tapi ada tuh domba namanya Dolly. Bener-bener di cloning dia dari sel domba lain lah kayak gitu. Tapi nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi. Ini soalnya selanjutnya. Nah, ini soalnya viral banget zaman gue SD dulu viral banget. Oh, lu SD? SD apa SMP gitu. Namanya Dolly the Sheep. Lu udah tahu belum sih kalau akhirnya manusia tuh udah berhasil dipasangin chip di kepalanya? Hah, sama alien? Ya bukan lah, sama Elon Musk. Tapi saya nggak tahu Elon Musk alien apa bukan, saya nggak tahu. Jadi dia punya perusahaan namanya Neuralink. Nah, Neuralink itu memang bergerak di bidang pembuatan chip. Chip ini tuh diciptakan untuk dipakai sama orang yang lumpuh, Son. Sebenarnya gitu. Jadi ketika chip ini dipasangin di kepala, kita tuh bisa ngontrol apapun yang ada di komputer itu cuma dari otak kita doang, Son. Gimana caranya? Jadi orang pertama yang dipasangin chip Neuralink di kepalanya itu namanya Nolan Arbaugh.
Oke. Nah, dia ini umurnya masih 29 tahun, tapi kemudian dia mengalami kecelakaan pas lagi diving, Son, katanya. Yang menyebabkan dia itu lumpuh dari bahu ke bawah, Son. Jadi cuma palanya doang yang bisa gerak. Akhirnya dia mau dipasangin Neuralink di kepalanya, Son. Nah, pas dipasangin Neuralink di kepalanya, dia ditanyain gimana improvement apa yang lo dapat, perkembangan apa yang lo dapat dari hidup lo gitu kan setelah lo pakai Neuralink ini. Ternyata setelah dia pakai Neuralink, dia tuh bisa ngontrol komputer cuma dengan pikirannya aja, Son. Gila. Jadi bisa gerakin kursor, bisa main catur juga, Son. Gua kebayang sih gimana sih. Tadinya dia kan nggak bisa sama sekali gitu kan. Akhirnya sekarang jadi bisa dia kontrol apapun yang ada di komputer. Walaupun untuk saat ini itu tidak semua bisa dikontrol sama dia. Contohnya kayak misalnya main game ya, biasanya main game-game yang simpel kayak misalnya main catur. Itu dia bisa. Tapi kalau misalnya kayak main Valorant itu mungkin dia belum bisa, Son. Karena dia sendiri bilang sulit. Untuk main game-game yang besar-besar itu dia sulit katanya. Masih kesulitan. Tapi bukan berarti tidak bisa. Nanti mungkin pada waktunya akan bisa juga. Padahal orang yang main game-game gitu juga banyak nggak mikir ya. No. Ya justru itu kan menggunakan refleks. Oh iya. Dia kan udah nggak punya refleks. Iya. Refleksnya tinggal di kepalanya doang ya kan. Jadi yang bikin beda teknologi ini sama misalnya Apple Vision Pro gitu. Kalau Apple Vision Pro dia tuh ngontrolnya masih pakai mata dan lu harus menggunakan jari lo kan sebenarnya kan. Nah kalau teknologi ini lu bener-bener bisa ngontrol pakai pikiran, Son. Jadi lu itu nggak perlu ngelihat ke titik tertentu supaya kursornya gerak, lo paham nggak? Di kepala lu cukup ngekomen aja kayak gue pengen kursornya ke sini. Ya udah digerak ke sana gitu. Bahkan kita nggak perlu memikirkan kata-kata itu, nggak perlu. Jadi chipnya ini bisa mendetek keinginan kita dan menyambungkannya ke komputer gitu loh. Ini baru langkah awal sih sebenarnya sih, baru ke komputer. Tapi nanti gue yakin bisa ke semuanya, ke HP lah gue bilang yang paling deket sih. Paling deket HP sih. Paling deket ke HP lah gue bilang. Tapi gini, ternyata selain Neuralink ini bisa menyambungkan otak lu dengan komputer, dia juga bisa bikin lo ngerasa kayak lo punya tangan lagi, Son. Oh iya. Lu ngerakin tangan lu ngerakin kaki lu tuh di otak lu itu percaya bahwa tangan lu itu sedang bergerak. Padahal sebenarnya kalau lu lihat ke bawah, tangan lu nggak gerak. Jadi bisa membentuk persepsi di otak lu gitu loh, bahwa itu tuh gerak, rasanya tuh kayak gerak gitu loh. Walaupun mata lu tetap nggak bisa bohong, pas lihat ke bawah ya tangan lu di bawah. Iya. Gitu loh. Itu canggihnya Neuralink sih menurut gue sih. Selain itu gue juga sempat riset-riset lebih jauh ya mengenai Neuralink ini. Nah Neuralink ini katanya punya advantage kalau misalnya lu pakai, itu bisa mengakselerasi otak lu. Jadi bisa bikin lu lebih cepat dalam belajar, bisa bikin lu lebih memorinya lebih bagus. Iya, mungkin lama-lama orang biasa pun, orang normal pun bisa juga ya beli kayak gitu ya. Ya harusnya sih memang tujuannya ke sana lah. Tujuannya ke sana supaya orang bisa nikmatin itu atau at least yang punya duit. Jadi setelah gue cari-cari bahaya yang paling utama nih ya, kan ada bahaya yang lain yang kita pikirin lah, misalnya kita bisa dikontrol otaknya atau kita bisa dikontrol pemikirannya. Tapi bahaya yang paling nyata ini itu adalah pada saat pemasangannya, Son. Oh ya jelas sih kalau itu operasi besar kan. Operasi besar, dan kalau misalnya gagal atau terjadi sesuatu yang di luar kehendak dari si yang operasi, itu bisa bikin kita mati juga kan. Bahaya yang paling nyatanya pada saat ini itu kalau terjadi kesalahan pada saat pemasangan gitu. Tapi perkara bahaya di kedepannya itu ya banyak orang berspekulasi banyak. Apakah kita nanti akan dikontrol pikirannya? Apakah pikiran kita akan dibaca? Nah, sekarang kita punya sosmed aja kan, pikiran kita udah hampir dibaca tuh sebenarnya. Iya benar. Apalagi kalau ada chip di dalam kepala lo ya kan, pasti kan kebaca semua tuh. Tapi pada saat ini kan yang bisa make Neuralink itu kan, maksudnya pasarnya yang make Neuralink itu mungkin orang-orang yang lumpuh kan. Tapi nanti kan di kedepannya itu bukan hanya untuk orang lumpuh, untuk semua orang. Pasti. Tapi udah bisa dibeli belum sih? Belum bisa dibeli. Harusnya masih prototipe ya. Ini masih benar-benar testing, masih tahap testing sih, gue rasa sih masih belum bisa dibeli secara umum lah ya kan gitu kan. Tapi ya itu bisa membuat lo merasakan apa saja. Lo bayangin aja. Bisa aja lo misalnya pengen merasakan lagi makan pizza, mungkin bisa. Kan otak lo yang mengontrol semuanya. Rasa di lidah lo. Iya bener. Indra penciuman lo itu dikontrol semuanya dari otak. Lama-lama mungkin sampai rasa sakit pun bisa hilang juga kali ya. Iya mungkin aja. Tapi kan sebenarnya rasa sakit itu kan penting sebenarnya. Kalau dihilangin justru lo salah. Karena rasa sakit itu kan alarm buat ngasih tahu bahwa ada something wrong di badan lo. Iya. Indra perasa gitu juga tetap perlu kan? Harusnya tetap perlu sih. Gilanya tuh itu, dia bisa membuat lu merasakan apa saja. Saya tahu sih kalau sama yang nonton ini pasti dipakainya untuk merasakan apa, saya tahu. Kira pemikirannya kemana nih saya tahu nih. Pasti tidak jauh-jauh ini dari isi Twitter misalnya. Lo tau gak sih kalau lalat itu ternyata nggak bisa punya makanan? Masa sih nggak bisa punya makanan? Tapi iya sih, moncongnya soalnya kayak sedotan gitu ya? Kayak sedotan kan? Jadi setelah tahu ini gue nggak bisa lagi, gue makan yang udah diinggepin lalat tuh nggak bisa lagi gue. Sumpah. Kenapa emang? Jadi orang-orang itu kan pasti ngiranya lalat tuh makan-makan aja kan? Langsung dimakan lah. Langsung dimakan aja gitu kan? Langsung dikunyah gitu. Tapi ternyata dia itu muntahin semacam cairan, Pak. Macam ludah gitu ya? Oh, diludahin dulu? Diludahin dulu. Ludahnya ini memiliki sifat yang mencerna
mencerna. Jadi kayak pencernaan gitu, sistem pencernaan gitu kan. Jadi dia itu memecah makanan. Oh iya, biar lebih gampang dikonsumsi. Nah, memecah makanan jadi kayak bubur gitu, jadi kayak slurpee gitu, jadi kayak smoothies. Jadi kayak smoothies gitu. Make sense sih. Nah, baru setelah dia udah jadi bubur atau apapun itu, baru disedot sama dia, baru dihirup. Emang bentuk mulutnya lalat itu kan kayak sedotan boba gitu, makanya kan gue pikir juga ini makannya gimana gitu kalau langsung di ini kan. Ternyata penjelasannya bahwa dibikin ancur dulu, dibikin jadi bubur dulu gitu ibaratnya ya. Iya. Walaupun mungkin agak kasat mata kali ya, atau kita ngelihatnya kayak basi doang. Nggak kelihatan sih. Nggak kelihatan, agak kasat mata kan? ya. Jadi biasanya kita kan kayak ya udahlah hingga bentar gitu, paling gara-gara kuman doang atau kakinya kotor gitu kan. Biasanya kita mikirnya gitu kan. Dan lu tau nggak gimana cara lalat tuh tahu itu makanan atau bukan? Gimana caranya? Nah, kan dia nggak mungkin kan tiap kali diludahin jebret gini ternyata bukan makanan. Kelamaan keburu ditepok sama orang ntar ya kan, baru iya, mati. Nggak mungkin. Jadi ternyata pas dia hinggap itu kakinya itu jadi indera perasa, Pak. Jadi dia itu bisa nyium dan ngerasain. Pakai kakinya itu. Bisa nyium dan ngerasain? Bisa nyium dan ngerasain. Jadi langsung tahu itu makanan atau bukan. Iya juga sih. Tapi kok kalau jarang mandi, lalat suka bingung kayaknya ini makanan atau bukan kayaknya. Kan keringat-keringat, misalnya orang nggak mandi kan keringat-keringat, lengket, apa mungkin itu enak menurut dia gitu kan. Lo tau nggak sih Son, kalau suara raptor di film Jurassic Park itu berasal dari penyu yang lagi Emang iya? Iya beneran. Nah jadi sebenarnya suara raptor ini tuh diambil dari banyak suara hewan lain Son sebenarnya. Tapi kalau misalnya suara dia pas lagi mengaum gitu, pas lagi communicate lah, lagi berkomunikasi, itu spesifik diambil awal mulanya dari penyu yang sedang bereproduksi Son. Kok bisa kepikiran ya? Jadi pas meeting itu kan, jadi pasti dia nyetusin pendapat kan? Iya. Udah mendingan penyu yang lagi reproduksi aja gitu kan? Ya bisa juga sih, bisa juga. Jadi ceritanya gini, sound designer dari film Jurassic Park yang namanya Gary Ridgestone itu ngerekam suara penyu yang lagi bereproduksi di suatu tempat yang namanya Marine World. Abis itu ya mungkin dia dengar bahwa suara penyu yang lagi bereproduksi itu cukup menyeramkan gitu kan? Karena kan namanya raptor, itu suaranya harus serem dong ya nggak? Bener nggak? Nah mungkin menurut Gary Ridgestone ini suaranya serem gitu loh. Jadi dia ambil, kemudian tentunya ada editing setelahnya. Nggak mungkin raw cuman suara penyu lagi reproduksi doang. Jadi pasti ada editing ditambah-tambahin lah ibaratnya. Kemudian jadilah tuh suara raptor yang berkomunikasi di film Jurassic Park. Tapi ternyata alasan dari Gary Ridgestone mengambil suara penyu yang bereproduksi itu adalah karena suaranya tuh katanya mirip-mirip suara alien Son. Sama durasinya lama. Jadi dia bisa ngerekam panjang tuh Son tuh soundnya. Ya kan? Tau dari mana tuh suara alien? Emang alien suaranya gimana? Mungkin suara alien di film-film kali menurut Gary Ridgestone. Iya makanya juga, gue juga bingung juga sih tau dari mana suara alien ya sebenarnya. Jangan-jangan suara alien ngambil dari penyu reproduksi juga? No. Kita harus tanya sama sound designernya E.T. Gue juga pernah lihat video di TikTok tuh. Jadi katanya suara hujan itu dari goreng ayam katanya suaranya. Lah buat apaan ngerekam goreng ayam? Kan ada hujan bisa direkam langsung. Iya bener juga ya. Tapi kayak lebih real gitu. Mungkin lebih kenceng ya. Kayak petek. Lo tau gak sih ada ilmuwan yang ngeklaim kalau nemuin ramuan biar umur panjang, Pak? Masa sih? Jadi ada ilmuwan Rusia bernama Anatoly Brudskov. Jadi dia ini seorang geolog dan ahli permafrost atau tanah beku. Jadi suatu hari di daerah Siberia gitu, dia tuh lagi gali yang dalam banget. Dan ternyata dia nemuin sebuah bakteri yang umurnya udah jutaan tahun. Sekitar 3,5 juta tahun lah. Akhirnya dia bawa dong ke lab kan. Dia cobain tuh suntikin ke kayak tikus, tanaman gitu, dia cobain. Eksperimen lah gitu ya? Eksperimen. Dan ternyata setelah dicek itu, umur dari tikus dan tanaman itu lebih panjang, Mbak. Oh gitu ya? Dibanding tikus lain atau tanaman lain. Setelah itu dia cari tahu lagi kan. Ternyata di area lubang itu ada kota di dekat situ. Di Siberia itu. Dan dia ngecek katanya penduduknya itu umurnya lebih panjang dibanding kota-kota lain daerah situ. Oh rata-rata umurnya nih maksudnya? Rata-rata umurnya. Mungkin karena udah ke-expose sama bakterinya gitu kan. Akhirnya dia makin penasaran. Dia coba tuh suntikan ke dirinya sendiri. Oh suntik ke diri sendiri? Nah dia bilang sih katanya ya, dia tuh merasa lebih berenergi. Lebih berenergi sama katanya dia udah 2 tahun nggak kena flu. Antibodinya jadi bertambah gitu kesana gitu ya? Iya, lebih bertambah. Cuma akhirnya emang dia ngeklaim katanya ini tuh bukan scientific eksperimen. Jadi perlu riset lebih dalam lagi buat tahu mekanismenya gimana atau benefit buat manusia itu gimana. Benar juga sih. Itu berarti eksperimen di diri dia sendiri aja gitu ya, bukan eksperimen saintifik jatuhnya gitu ya. Bukan. Ada juga salah satu kepercayaan bahwa makan mie itu bikin umur panjang. Apakah mie itu sebenarnya isinya bakteri itu? Jadi setiap ulang tahun harus makan mie itu, Pak.
Tapi emang banyak kepercayaan-kepercayaan di dunia ini ya yang ngasih tahu katanya kalau begini, wah umur jadi panjang. Iya. Kalau begitu umur jadi lebih panjang gitu kan. Contohnya kayak ginseng salah satunya juga. Ginseng. Kan. Kalau lu makan ginseng lu stamina meningkat dan umur juga jadi lebih panjang katanya gitu ya. Makanya ginseng kan mahal tuh harganya. Harganya mahal banget. Mahal. Jadi banyak gitu ya kepercayaan-kepercayaan, ada yang bilang begini biar umurnya panjang begitu, biar umurnya panjang gitu kan. Padahal sebenarnya umur itu di tangan Tuhan. Stop. Tapi lo tau kalau umur itu lebih panjang zaman dulu apa zaman sekarang sih? Zaman dulu sih kayaknya harusnya sih. Kalau menurut sejarah, tapi zaman dulunya bukan dekat-dekat ya. Yang zaman dulu banget. Zaman dulu banget ya. Kalau menurut sejarah tuh umur orang zaman dulu banget itu bisa ratusan, bro. Soalnya yang gue tahu yang kalau misalnya Google ya, life expectancy kan, itu katanya zaman sekarang tuh lagi tinggi-tingginya, Pak. Iya, harusnya sih meningkat terus. Kalau secara nalar ya, secara logik ya harusnya meningkat terus dong. Karena kan teknologi kan maju terus ke depan. Lo tahu nggak sih ada hewan yang bisa hidup tanpa minum air sama sekali? Emang ada, Pak? Ada, namanya kangaroo rats. Nah, kalau misalnya orang sini mungkin bilangnya tikus kanguru kali ya. Jadi tikus kanguru ini itu tuh hidup di padang pasir tentunya, soalnya. Karena kan pasti kan kalau misalnya Tuhan mau bikin hewan yang nggak perlu minum, itu pasti ditaruhnya di habitat padang pasir dong tentunya. Iya, pasti. Kayak kaktus gitu kan. Nah, jadi hewan ini tuh nggak perlu minum karena dia tuh punya ginjal yang spesial, Son. Jadi dia bisa bikin urinnya dia itu bener-bener concentrated banget. Jadi konsentrasi urinnya tuh tinggi sehingga pada saat dia kencing itu bener-bener sedikit banget gitu, Son. Dia sebenarnya dapat air sih, tapi dengan cara memakan biji-bijian. Nah, dari biji-bijian itu dia dapat air sebenarnya gitu. Jadi dia nggak perlu minum gitu. Kan kalau misalnya manusia itu kan ada kadar-kadar ini ya kan. Kalau misalnya lu kurang minum, lu warnanya coklat banget misalnya gitu kan. Kalau misalnya lu banyak minum, lu bening lah warnanya gitu kan. Nah, mungkin ini kalau misalnya kita lihat warnanya mungkin udah hitam kalian. Jadi Fanta Black mungkin warnanya kalau misalnya kita lihat ini jangan-jangan ini. Jangan-jangan, tapi ya begitu ya, luar biasa ya kalau misalnya kita lihat ada aja loh ternyata yang bisa hidup tanpa air gitu loh di dunia. Dia apa bijinya masih biji khusus, tanaman khusus atau ya pasti semua biji gitu? Ya pasti dia ada makanan tertentu lah. Tapi ya sebenarnya biji-bijian biasa aja, tapi emang dia memiliki sistem pencernaan tuh yang berbeda sama kita gitu. Jadi dia bisa mengolah biji-biji itu menjadi air gitu loh. Salah satunya, dan bisa disimpan lama di dalam tubuhnya sehingga dia nggak perlu lagi yang namanya minum air gitu. Iya. Udah cukup nyari biji aja, makan udah. Dia bisa survive gitu loh. Tapi gue penasaran kayak misalnya si kangaroo rats ini kan sebenarnya gara-gara habitatnya kan emang gak ada air kan. Nah kalau tiba-tiba dia dipindahin gitu ke kebun binatang yang banyak air gitu, dia minum gak ya? Ya bisa jadi dia minum, tapi dia tidak butuh minum, paham nggak? Kalau dia mau ya bisa aja, tapi dia tidak butuh minum untuk bertahan hidup sepanjang hidupnya bahkan gitu. Nggak nyari lah ya. Nggak butuh. Nggak ya. penting buat dia. Dia masih bisa tetap survive bahkan tanpa dia minum air sama sekali gitu loh. Nah teorinya gini, ada yang menyebutkan bahwa ada juga kok beberapa hewan lain yang nggak perlu minum gitu. Ada tuh yang menyampaikan demikian gitu. Tapi setelah gue cari-cari lagi, katanya sih ini satu-satunya hewan yang nggak perlu minum. Yang katanya lain sih begitu. Mungkin ya minum tapi dikit banget lah mungkin. Tapi masih ada minum gitu kan. Iya, ada yang bilang kayak koala misalnya tuh nggak perlu minum. Ada juga yang bilang begitu, Son. Iya. Ada tuh. Tapi kalau gue telusuri lebih jauh lagi, dan gue juga cari-cari pakai segala macam tools lah ya, riset kita gitu kan. Katanya ya cuman tikus kanguru ini yang bisa survive tanpa minum gitu. Sebenarnya kan hewan itu kan bermutasi terus ya, berubah terus kan bentuknya ya kan. Tadinya dari dinosaurus aja juga udah ketahuan kan, dinosaurus ada yang berubah jadi apa, berubah jadi burung ya kan. Karena itu kan mereka menyesuaikan diri dengan adaptasi dengan lingkungan dan habitat kan gitu kan. Makanya kalau menurut gue ya kenapa hewan-hewan yang nggak perlu minum ini kebanyakan di gurun ya karena itu salah satunya. Bener. Walaupun kayak kalau unta kalau misalnya kita lihat ya itu minumnya kan banyak banget. Karena dia punya punuk juga kan. Punuknya itu adalah keajaibannya. Tapi dia minum tetap banyak. Tetap minum, cuma disimpan di situ kan. Tapi dia bisa nyimpan di punuknya, airnya itu bisa sampai lama banget gitu loh. Sehingga unta itu juga menjadi salah satu hewan transportasi yang paling favorit. Iya benar. Di daerah-daerah padang pasir gitu loh. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton. Hari ini kita memang pembahasannya agak berbeda ya soalnya. Karena kita nggak bahas konspirasi. Karena memang di atas 12, it's not just about konspirasi. Kita membahas banyak hal juga ya. Banyak hal. Berita-berita unik atau hal-hal yang seru untuk dibahas di tongkrongan. Karena di atas, nongkrong lah. Nah, karena di atas 12 ini soal tongkrongan sebenarnya. Soal tongkrongan. Tongkrongan di atas jam 12 malam. Betul. Karena itu yang paling penting sebenarnya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton. Gue juga sedikit terharu ya membaca komen-komen. Banyak sekali yang mendukung kita ya soalnya. Banyak support ya ternyata. Banyak support kepada kita gitu ya. Kecuali kan kayak komen-komennya short ya. Itu banyak yang menyuruh kita malah berhenti konten katanya. Berhenti konten katanya. Tapi memang orang-orang yang komen di video-video panjang kita ini itu berbeda dari yang komen-komen di short. Saya melihat ada perbedaan yang signifikan gitu kan. Makanya saya sangat senang dengan komen-komen long form ini. Kita terima kasih banyak ya kepada teman-teman semua yang udah komen-komen yang bikin kita jadi lebih semangat dari sebelumnya. Lebih semangat. Durasi
kurang lama gitu-gitu. Wah, kita semakin semangat ya Son. Semakin semangat karena banyak yang nungguin juga konten ini banyak ya yang kan. nungguin. Jadi tiap minggunya memberi semangat baru pada kita. Gue mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman ya. Jangan lupa selalu support kita dengan cara subscribe, like, dan komen video ini. Yes, karena sebenarnya pas kita lihat-lihat itu masih banyak yang belum subscribe, Son. Masih banyak Banyak yang belum subscribe. Nah, buat kalian yang suka nanya-nanya, kapan keluar lagi, nyalain aja notifikasi, oke? Loncengnya nyalain. Nah, loncengnya dinyalain, jangan lupa, oke? Terima kasih banyak, sampai jumpa di episode selanjutnya di atas 12.